Halo teman-teman, pada kali ini kita akan bersama-sama belajar memahami bagaimana membangun karakteristik wirausaha di dalam pribadi kita. Oke, yang selanjutnya adalah memahami karakteristik wirausaha. Itu ada 10 karakteristik. Pertama, motif berprestasi tinggi. Yang kedua, selalu prospektif. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Keempat, memiliki perilaku inovatif tinggi. Kelima, selalu komitmen dalam pekerjaan. Keenam, mandiri atau tidak ketergantungan. Ketujuh, berani menghadapi risiko. 8, selalu mencari peluang. 9, memiliki jiwa kepemimpinan. 10, memiliki kemampuan manajerial. Ini merupakan karakteristik wirausaha yang terbagi ke dalam 10 karakteristik wirausaha. Selanjutnya, sikap dan perilaku wirausahaan sukses. Yang harus kita ketahui adalah wirausaha sukses itu tidak ragu untuk mengambil langkah awal, kemudian tidak meratapi kegagalan. Yang ketiga, memahami produk dan sasarannya yang akan dituju gitu. Keempat, pandai memanfaatkan tren dan fasilitas terkini seperti penggunaan pemasaran barang di platform tertentu gitu. Yang kelima adalah tidak ragu menjalin hubungan dan berinteraksi. Yang keenam, selalu belajar dan mencari celah pemasaran. Yang ketujuh, bersifat baik dan komunitas gitu. Selanjutnya ada proses membangun karakter wirausaha, yaitu yang pertama adalah hargai produk orang lain. Ketika kita mau dihargai, maka hargai dulu produk orang lain gitu. Kemudian yaitu adalah menyenangi kritik. Kemudian bicara sesuai ahli. Dan yang terakhir adalah fokus dan konsisten dalam melakukan sesuatu hal. Yang ini merupakan cerita motivasi wirausaha sukses. Oke, dapat kita baca bahwa pengusaha sukses yang satu ini dulunya adalah seorang tukang sapu. Namanya adalah Tri Sumono, seorang pria kelahiran Gunung Kidul 7 Mei 1973, dan beliau hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian gitu. Jadi ini perlu digarisbawahi, seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Kemudian pada tahun 1993 ia nekat merantau ke kota Jakarta meskipun hanya berbekal tas berisi kaos dan ijazah SMA. Sampai di Jakarta, Tri Sumono mulai mencari pekerjaan apa saja tanpa memilih-milih gitu. Kemudian hal ini ia lakukan untuk bertahan hidup. Setelah itu pekerjaan pertama yang ia dapat adalah menjadi buruh bangunan di Ciledug, Jakarta Selatan. Selang beberapa bulan, ia akhirnya dapat tawaran untuk jadi tukang sapu di sebuah kantor di Palmerah, Jakarta Barat. Tawaran untuk jadi tukang sapu langsung diambilnya tanpa pikir panjang. Kemudian dari office boy, ia kembali mendapat tawaran menjadi tenaga pemasar hingga karirnya menanjak sampai menjadi penanggung jawab gudang. Kemudian selama bekerja di kantor, Tri Sumono ini juga coba-coba mencari penghasilan tambahan, yaitu pada saat libur kantor atau setiap hari Sabtu dan Minggu, ia berjualan pernak-pernik aksesoris seperti jepit rambut, kalung, dan lain-lain di Stadion Gelora Bung Karno. Usaha ini ia lakoni selama 4 tahun dengan modal Rp100.000. Dari pengalaman jualan ini, kemudian ia berpikir bahwa usaha sendiri ternyata lebih menjanjikan daripada jadi karyawan dengan gaji pas-pasan. Kemudian pada tahun 1997, beliau nekat mundur dari pekerjaan kantor dan menekuni jualan aksesorisnya hingga memiliki kios di Mall Geraha Cijantung. Dan tahun 1999, ia membeli rumah di perumahan Pondok Ungu, Bekasi Utara. Dan hasil dari penjualan kios di Mall Geraha Cijantung itu ditawar orang dengan harga mahal. Di tempat baru inilah perjalanan bisnis Tri. Mulai saat itu ia langsung membuka toko sembako. Oke, dan pada tahun 2006, Tri ini mulai tertarik dengan bisnis pembuatan sari kelapa. Dari beberapa kabar yang diperolehnya, diketahui bahwa untuk membuat sari kelapa adalah proses dari fermentasi air kelapa murni dengan bantuan bakteri Acetobacter psyllium.
Tapi tidak patah semangat. Ia terus belajar bagaimana untuk menghasilkan sari kelapa yang baik dan berkualitas standar yang ditetapkan perusahaan. Setelah produk dari si kelapanya lumayan memuaskan, ia langsung memproduksi 10.000 nampan dan bisa lolos ke perusahaan. Produksi pertamanya ini senilai 70 juta rupiah. Sekarang terbalik, beberapa perusahaan antri mengambil olahan sari kelapanya. Nah, saat itulah perjalanan bisnis Trisimono ini terus maju dan berkembang. Mulai perusahaannya CV3 Jaya, Trisimono mengelola banyak cabang usaha antara lain produksi kopi jahe, sas emere hotri, toko sembako, peternakan burung, serta pertanian padi, jahe, dan bisnis lainnya. Jadi dari cerita itu, dari yang kita pahami tadi, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kewirausahaan itu adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar kiat dalam usaha atau perbaikan hidup gitu. Jadi hakikat dasar dari kewirausahaan itu adalah kreativitas dan keinovasian itu sendiri. Jadi mungkin hanya itu ya pada kali ini hal-hal yang dapat kita pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Jadi saya Prisai Tarigan pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.